Gadis, gimana kabarnya nih? Jumpa lagi di YouTube channel Dinkesda Kabupaten Blora bersama kami dari Puskesmas Doplang yang siap menemani Anda selama 30 menit ke depan. Di Mesir ada unta, di Indonesia ada kuda. Halo semua, nama saya Anita. Senang berkenalan dengan sobat sehat semuanya ya. Di Puskesmas Doplang saya sebagai tenaga penyuluh kesehatan masyarakat ahli pertama, dan di sini tentunya saya sekaligus sebagai host ya yang akan mendampingi narasumber kita dalam acara bincang tentang kesehatan pada hari ini. Tentunya saya di sini tidak sendirian ya sobat sehat. Ada dokter cantik di sebelah saya. Terima kasih. Sebagai narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak Anita. Perkenalkan diri dokter. Oke, terima kasih. Halo sobat sehat, perkenalkan nama saya Dr. Titik Meilasari. Saya dari Puskesmas Doplang. Jadi saya dokter penanggung jawab Puskesmas Doplang. Nah, senang sekali di sini saya bisa diundang untuk berbagi informasi mengenai seputar kesehatan. Nah, apa nih yang akan kita bahas Mbak Anita? Ya, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang pemeriksaan kesehatan gratis ya dokter ya. Karena di tahun 2025 ini, di bulan Februari ini pemerintah memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai hadiah kado ulang tahun yang spesial. Tentunya ini bukan kado yang abal-abal ya dokter ya. Ini merupakan istimewa kado ya, yang Mbak Anita. istimewa. Di dalamnya terdapat paket kesehatan untuk semua siklus hidup yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang kesehatan sobat sehat semuanya ya. Enggak cuma itu Mbak Anita. Jadi untuk pemeriksaan kesehatan ini tidak dipungut biaya sepeser pun, alias gratis, sudah disediakan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat ya Mbak Anita ya. Iya, wah senang sekali ya dokter ya, sudah ulang tahun dapat kado spesial dari ayah bunda, dapat kado spesial dari teman-teman, dapat kado spesial juga dari pemerintah, mendapatkan kado pemeriksaan kesehatan gratis ya dokter ya. Benar. Pemeriksaan kesehatannya berkualitas, terus gratis pula. Nah, dari tadi kita ngomong gratis-gratis melulu ya dok ya. Ini pasti sobat sehat sudah bertanya-tanya, banyak ribuan pertanyaan di benaknya. Ini sebenarnya pemeriksaan gratis itu apa dokter? Terus di mana bisa mendapatkan pemeriksaan gratis itu? Terus siapa saja yang bisa mendapatkannya? Apa dokter pemeriksaan gratis itu? Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut ya, untuk pemeriksaan kesehatan gratis itu, pemeriksaan kesehatan gratis itu sendiri dibagi jadi 3. Satu, yang pertama itu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun yang lagi trending topik ya. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan gratis sekolah. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan gratis khusus ya. Nah, bedanya apa? Bedanya yang pertama, untuk pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun itu ditujukan untuk seluruh siklus hidup ya. Jadi dari bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa sampai lansia. Kemudian ada pemeriksaan kesehatan gratis yang sekolah. Kalau sekolah itu sasarannya untuk anak-anak usia 7 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak sampai remaja di setiap tahun ajaran baru. Kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan kesehatan gratis khusus. Itu ditujukan untuk ibu hamil, kemudian bayi dan juga anak-anak sampai usia 6 tahun. Nah, yang akan kita bahas lebih terperinci yaitu pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun ya Mbak Anita ya, karena itu yang lagi trending topik. Jadi sebenarnya apa sih pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun? Kalau pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun itu adalah suatu upaya dari pemerintah ya, yang bertujuan untuk meningkatkan ya kesadaran dari masyarakat semua mengenai kesehatan dengan memanfaatkan momentum ulang tahun. Jadi momentum ulang tahun ini dimanfaatkan untuk masyarakat semua sebagai pengingat ya, untuk kita deteksi awal suatu penyakit. Nah, tujuannya sendiri dari pemerintah menggalakkan pemeriksaan kesehatan gratis ini ada 3 tujuan dasar. Yang pertama itu untuk mendeteksi faktor risiko suatu penyakit. Jadi kita tahu faktor risiko apa aja nih yang bisa menyebabkan penyakit. Kemudian yang kedua untuk deteksi pra penyakit sebelum sampai jadi suatu penyakit. Kemudian yang terakhir adalah untuk mendeteksi dini
suatu penyakit sehingga kita bisa lakukan tata laksana awal gitu, gitu Mbak ya, Anita. dokter, ya. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis pemeriksaan gratis yang diberikan oleh pemerintah ya, dokter ya. Benar-benar. Kalau terkait dengan pemeriksaan gratis di hari ulang tahun, dokter, berarti nanti kita dapat semacam pemberitahuan atau notifikasi gitu ya, dokter? Dapat. Jadi ini kan programnya kita mulai di bulan Februari ya, Mbak Anita ya. Jadi untuk teman-teman yang lahirnya di bulan Januari atau Februari masih bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis sampai bulan April 2025. Jadi biasanya nanti kita akan dapatkan notifikasi. Jadi dari Satu Sehat kita akan dapatkan notifikasi H-7 ulang tahun. Kemudian H-1 ulang tahun dan pada saat hari H ulang tahun. Jadi kita nanti akan dapat notifikasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan gratis. Oh, gitu ya, dokter ya. Benar-benar. Terus siapa saja, dokter, yang bisa ikut pemeriksaan kesehatan gratis ini? Kalau untuk pemeriksaan kesehatan gratis semua siklus hidup ya, dari bayi, mulai usia 2 hari, kemudian anak-anak, kemudian remaja, dewasa sampai lansia, jadi bisa mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis ini. Ya, luar biasa sekali ya. Pemeriksaan gratis ini ditujukan untuk semua siklus hidup, bahkan bayi yang baru lahir juga diberikan pemeriksaan kesehatan gratis ya, dok. Bener ya. banget. Ini Jadi semuanya. contohnya seperti apa, dokter? Contohnya, jadi kita mulai dari yang bayi ya. Kalau bayi kita biasanya usia 2 hari sudah kita bisa lakukan pertama. Kalau di puskesmas kita bisa screening hipotiroid, itu juga sudah bisa nanti dites ya, diambil darahnya. Terus kemudian pemeriksaan screening penyakit jantung bawaan ya. Terus kemudian kalau di anak-anak juga bisa pemeriksaan penglihatan, kemudian ada pemeriksaan pendengaran, juga status gizi, terutama kan kita banyak juga kasus stunting kan, kita perlu waspada. Terus kemudian remaja, itu terutama remaja putri ya, kita juga dapat pemeriksaan screening anemia ya. Karena kan banyak sekali remaja-remaja putri kita yang anemia ya, jadi kita screening sudah bisa. Terus pemeriksaan penglihatan, kenapa penglihatan? Karena kita kan sudah apa-apa pakai gadget ya, Mbak Anita ya. Jadi betul ini. biasanya anak-anak remaja itu memang kita harus screening karena sering menggunakan gadget. Jadi screening apakah penglihatannya masih bagus atau ada yang berkurang. Kemudian ada pemeriksaan penglihatan juga. Kemudian untuk yang remaja laki-laki untuk screening merokok juga ada. Kemudian yang dewasa tentu saja pemeriksaan kayak hipertensi ya kan, terus kemudian gula. Bahkan sakit hipertensi dan gula ini sudah tidak ada di usia di atas 30. Bahkan kalau di puskesmas kita itu usia 25, usia 28 itu juga sudah ada banyak sekali yang menderita hipertensi dan gula. Ya, jadi kita sudah mulai bisa screening ya, deteksi dini. Kemudian yang terakhir lansia itu yang paling kita perlukan ya, itulah screening geriatri ya, karena mengurangi resiko jatuh ya kan dan lain sebagainya, dan screening stroke juga ada. Kemudian nanti dari hasil pemeriksaan itu kita baca ya, kalau misalkan dari hasil pemeriksaan itu baik ya kita lakukan edukasi ya, gimana atas penemuan-penemuan apa saja yang kita dapatkan. Kemudian kalau misalkan dari pemeriksaan didapatkan temuan yang tidak normal atau ada penyakit, ya kita langsung aja kita berikan tata laksana atau terapi, Mbak Anita. Jadi misalkan nih ada pasien belum pernah periksa ke puskesmas, datang terus kita dapatkan oh ternyata dia ada faktor resiko darah tinggi, terus ditambah juga ada faktor resiko gula, ya kita berikan tata laksana seperti itu. Nah ternyata apabila kita setelah lakukan pemeriksaan kita nggak bisa tangani ya, nanti kita bisa berikan edukasi. Kemudian karena kita di fasilitas kesehatan tingkat pertama puskesmas kita juga terbatas, nanti bisa kita lakukan rujuk jika perlu atau jika diperlukan, seperti itu Mbak Anita. Oh iya, luar biasa ya. Jadi program pemerintah ini memang lengkap sekali ya. Selain ada pemeriksaan yang bermacam-macam untuk semua jenis
ini ya apa untuk semua siklus hidupnya ya, berarti macam-macam screeningnya. Kemudian apabila tidak bisa ditangani di puskesmas, tetap ada tindakan untuk lebih lanjut ya Lanjut dokter. benar dirujuk bisa. Iya, apalagi yang lansia-lansia ya dokter, ketika mereka belum pernah periksa ke puskesmas, kemudian mereka periksa untuk mendapatkan pemeriksaan gratis, kemudian ditemukan penyakit degeneratif tertentu, itu seperti apa dokter penanganannya? Penanganannya sama seperti pasien pada umumnya ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan dari awal ya, pemeriksaan anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang. Nah, kalau kita ketemukan suatu penyakit, ya kita tata laksana terlebih dahulu di puskesmas ya. Kalau memang penyakitnya itu masih kita bisa tangani. Tapi kalau seandainya penyakitnya memang butuh ke spesialistik, ya kita akan rujuk. Jadi seperti kita pelayanan pada umumnya ya. Kalau ada teman-teman yang bagus ya kita berikan edukasi, kalau yang kurang bagus kita tangani, kita nggak bisa ya kita rujuk, kita arahkan ke spesialistik. Oh seperti itu ya. Untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini berlaku untuk siapa saja ya dokter? Apakah ini kita kan sudah ada program-program gratis dari pemerintah ya, baik itu yang punya JKN itu juga sudah bisa periksa gratis, kemudian ada SKTM juga itu juga bisa mendapatkan pemeriksaan gratis, ditambah lagi dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Itu semua bagaimana dok itu? Bisa ya semua ya, terutama yang pemeriksaan kesehatan gratis ulang tahun itu kan sudah mulai bisa dari bayi, kemudian remaja, anak-anak, dewasa dan juga lansia. Yang penting datang aja dan membawa identitas diri ya. Jadi dipastikan kalau memang dia itu pas di hari ulang tahunnya, ya kan, di hari ulang tahunnya. Terus kemudian tadi yang sudah saya sampaikan, kalau lainnya di bulan Januari, Februari masih bisa melakukan pemeriksaan gratis sampai April. Nah, terus kemudian kalau misalkan maksimal itu pemeriksaan gratis bisa diakses sampai H+30. Jadi kalau misalkan hari ini saya ulang tahun, saya masih bisa mengakses pemeriksaan kesehatan gratis sampai 30 hari ke depan kalau hari ini saya nggak sempat. Gitu, berarti kita dikasih rentang waktu yang panjang ya, dok, jadi ya. nggak cepet-cepet gitu ya. Ulang tahunnya saja, tapi bisa H- atau H+-nya Iya, ya sampai beberapa bulan ke depan ya dokter ya. Maksimal tenggang waktunya H+30. H+31 bulan berarti ya dokter ya. Kalau warningnya H-7 biasanya sudah ada warning, terus H-1 hari dan pada saat hari H sudah ada warning gitu. Gitu ya. Terus ini pemeriksaannya itu bisa dilakukan di mana dokter? Kalau untuk pemeriksaan kesehatan gratis tentunya bisa dilakukan di seluruh Indonesia ya Mbak Anita ya. Jadi terutama kalau di wilayah warga sekitar Jati boleh datang ke UPTD Puskesmas Doplang ya. Jadi kita sudah bisa melayani pemeriksaan kesehatan gratis di Doplang kayak gitu. Jadi datang aja ya. Ya, jadi sobat sehat yang ada di wilayah Kecamatan Jati silahkan datang ke Puskesmas Doplang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis ya. Kami tunggu kehadiran sobat sehat yang ada di wilayah Kecamatan Jati ya. Karena memang untuk sobat sehat ini yang ada di wilayah Kecamatan Jati, kesehatannya merupakan prioritas dari terdepan dari Puskesmas Doplang ya. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Ya. Terus bagaimana caranya dokter? Caranya mudah dan gampang karena kita kan biasanya punya HP ya. Silahkan buka HP-nya sekarang juga, terus klik nih Play Store atau App Store, nanti kita klik kemudian kita pilih aplikasi namanya aplikasi Satu Sehat. Nah, kalau teman-teman belum terdaftar atau belum punya akunnya, boleh klik daftar, kemudian nanti isi data diri ya, nanti disesuaikan aja dengan KTP. Setelah isi data diri, nanti submit aja, terus nanti akan dapatkan notifikasi dari Satu Sehat. Nah, nanti itu di situ sudah ada fitur kesehatan yang bisa diakses oleh teman-teman semuanya. Itu ya. Jadi caranya gampang sekali ya sobat sehat. Cukup download aplikasi Satu Sehat di Play Store atau App Store, terus nikmati segala fasilitas atau fitur kesehatan yang ada di dalamnya ya. Terus bagaimana dokter kalau
sobat sehat ini tidak ada yang tidak punya HP. Ini kendalanya di situ kayaknya ya. Kalau orang tua gitu Iya, ya. lansia, orang tua, bapak-bapak itu biasanya kan HP-nya masih jadul Iya. ya dok, yang nggak Atau kalau enggak Android. lagi rusak gitu Iya, ya. lagi rusak. Itu bisa, tenang aja. Datang aja ke Puskesmas Doplang, tinggal membawa data diri, boleh KTP atau kartu KK, nanti pasti akan kita bantu, kita permudah, nanti kita layani, nanti kita bantu akses ke akun Satu Sehat di pendaftaran Sehat di tentunya. pendaftaran. Jadi nggak usah khawatir. Oh, ada petugas khusus dari puskesmas yang siap membantu Iya, benar. sobat sehat apabila terkendala dalam penggunaan HP, aplikasi ya, Satu Sehat nggak punya ataupun tidak punya HP. ya dokter ya. Jadi petugasnya siap membantu menginput ke dalam Aplikasi Satu Sehat. mobile Iya, atau benar. asik mobile ya. Baik Supaya- sekali ini Puskesmas Doplang ya. Jadi semuanya terlayani dengan baik. Jadi tidak terlewatkan ya. Kita berikan akses yang paling mudah. Iya, jadi sobat sehat tidak perlu khawatir ya kalau tidak punya HP, tentunya dari pihak Puskesmas Doplang siap membantu sobat sehat semuanya untuk menikmati pemeriksaan kesehatan gratis ini ya. Terus mari kita manfaatkan pelayanan kesehatan ini karena kesehatan adalah investasi jangka panjang ya. Jadi nggak ada salahnya sobat sehat mulai peduli dari awal tentang kesehatannya. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mendownload aplikasi Satu Sehat di Play Store atau App Store ya dokter ya. Benar banget ya. Mungkin ada Download. download, Sehat. pokoknya Jangan download lupa, Satu Sehat ya. Jangan lupa dan jangan sampai terlewatkan ya. Nikmati aplikasi Satu Sehat, banyak berbagai fitur kesehatan di dalamnya ya dokter. Ini kira-kira dokter sudah buka apa belum ya aplikasi Satu Sehat? Sudah ya. tentu sudah punya saya. Itu di dalamnya ada apa saja dokter? Mungkin sobat sehat mau tahu nih. Ya banyak ya, jadi Kak fitur-fitur mengenai kesehatan ya, yang mau pelayanan juga ada, terus screening ya kayaknya ada nggak sih di dalam situ, ya kan, tentang pokoknya di situ banyak ya, intinya isi data diri, nanti di situ ada banyak menu-menunya, silakan bisa diklik-klik ya, terutama yang booming ini untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini ya. Gitu ya dokter ya. Pokoknya download saja Satu Sehat ya supaya tahu berbagai fitur kesehatan yang ada di dalamnya ya dokter ya. Benar. Ini terus upaya apa yang ditempuh dari Puskesmas supaya masyarakat di sekitarnya itu tahu dokter aplikasi Satu Sehat itu seperti apa, terus mereka bisa segera mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis terutama di hari ulang tahunnya gitu. Seperti apa dokter langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama pasti sosial media ya, karena kan semua orang sudah mengakses sosial media ya, baik WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua mungkin gedok tular ya, jadi diberi tahu, terutama kan kita petugasnya kan ya tempat tinggalnya di wilayah situ ya, jadi edukasi ke warga sekitar situ, kemudian dari warga situ ke sekitar yang lain, dan itu informasinya sangat cepat ya, bahkan lebih cepat mungkin daripada kalau ke media sosial. Kadang kan kalau yang sudah usia lansia tua itu kan jarang pegang HP ya, kalau seperti itu kan kayak gedok tular itu kan cepat sekali. Jadi kalau dari Doplang sendiri sudah dari media sosial, kemudian juga yaitu ke sosialisasi ke warga-warga, ke Pak Lurah tentunya ya gitu. Iya, kalau Puskesmas Doplang itu kan membawai 7 desa ya dokter ya, tentunya juga sudah dilakukan sosialisasi ke desa-desa ya. Itu melalui apa dokter untuk sosialisasi di tingkat desa? Selain kalau Pak Lurah itu kan Terlalu ini ya, luas ya. terlalu sempit ya. Biar informasinya cepat meluas ke seluruh pelosok-pelosok yang ada di wilayah Puskesmas Doplang itu caranya seperti apa, Ke dokter? Posyandu itu juga ada, apalagi Posyandu kan setiap desa ada ya, ke Posyandu, terus kemudian ke pertemuan-pertemuan kader itu juga bisa, dari kadernya dulu sosialisasi, terus kemudian aplikasi di Posyandunya, terus ke mana lagi, sekolah ya, Sekolah ya. sekolah kan juga banyak anak-anak remaja
Itu terus ke kantor-kantor juga, kadang kan kita ke kecamatan juga kan, terus ke kantor kelurahan dan lain sebagainya itu. Semuanya ya, bahkan sampai yang paling jauh kita mana? Bangklean iya, ya. Bangklean Paling terkenal jauh kalau saya suaranya sudah pernah jelek sampai ya, sana dokter, kan. ya. Itu aja sampai kita ke sana. Kalau Ya, nggak naik ambulan nggak bisa. bisa jatuh Ya, nanti ya. Jadi berbahaya. bagaimana cara informasinya menjangkau sampai ke pelosok Banglean ya. Jadi itu seperti apa? Kita kan di setiap desa ada yang namanya bidan desa ya dokter ya. Ya ini adalah tugas dari bidan desa. Kanan kita ya, Tangan bidan kanan desa. dari puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan di tingkat desa ya. Jadi bidan desa juga harus berkewajiban untuk membantu menyebarkan informasi terkait dengan pemeriksaan kesehatan gratis ini ya dokter ya. Jadi semua petugas yang ada di puskesmas harusnya memiliki peran penting ya, harus bisa dan harus mau menyebarkan informasi ini karena ini kan program pemerintah ya kan. Kemudian program Kemenkes juga, jadi kita sebagai tenaga kesehatan kita juga harus mendukung ya kan, mensukseskan program tersebut supaya masyarakat bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis, tepat guna dan bermanfaat gitu. Oh gitu ya. Ini kan sudah masuk bulan Februari ya dok ya. Ini tanggal 6 ya. Apakah di Puskesmas Doplang ini sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan gratis ini? Kalau Karena sudah masuk bulan Februari ini. Oh iya, Harusnya kalau sudah mulai ya. harusnya sudah mulai ya. Jadi memang ya tinggal datang aja ke pendaftaran, tunjukkan identitas kalau memang hari ini ulang tahun atau memang masih dalam rentan waktu H+30. Terus kalau sudah punya satu sehat ya bisa lewat situ, kalau belum punya kita bantu. Kemudian langsung datang ke pendaftaran, nanti kita arahkan untuk menuju ke poli umum ya kalau memang itu pasien kita ke poli umum, kemudian kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur ya, baik dari anamnesa, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang dan screening yang dibutuhkan. Itu sudah bisa mulai gratis. Oh iya, ini juga di Puskesmas Doplang untuk bulan Februari ini juga ada banyak sekali kegiatan di luar gedung ya, salah satunya di sekolah-sekolah dan harapannya untuk sekolah-sekolah ini juga sudah disosialisasi atau bahkan sudah mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Doplang ya dokter ya. Kalau tadi untuk anak sekolah apa dokter? Kalau untuk anak sekolah biasanya ya pemeriksaan mata ya kan. Mata ya. Mata karena kita berhubungan dengan gadget ya. Kemudian pemeriksaan pendengaran. Terus ada pemeriksaan gula darah. Nah, itu kan karena kita untuk screening ya, apakah anak-anak itu kan konsumsinya sekarang sudah amburadul, kadang banyak. Apalagi yang jual teh manis kan banyak di pinggir jalan. Nah itu kita perlu screening juga gula darah. Karena kemarin kita juga dapat temuan ternyata anak SMA gulanya 400 ya. Jadi kita langsung lakukan tata laksana. Kemudian kita berikan terapi. Ternyata memang perlunya insulin ya kan. Jadi karena kita nggak ada insulin, kita langsung lakukan rujuk ke rumah sakit, ke RSUD Blora. Itu gitu. Salah satu kasus di sekolah ya, temuannya ya. Temuan hasil kegiatan penjaringan di tahun yang lalu ya. Termasuk pemeriksaan kesehatan gratis juga kan Mbak Anita. Kesehatan gratis juga ya, benar-benar. Karena memang untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini bisa dilakukan di mana saja ya dokter ya, baik itu di dalam puskesmas, di sekolah, di luar gedung, di posyandu mungkin bisa ya dokter ya. Di posyandu ILP. Iya, di ya PKD, atau di Pustu juga ya dokter ya. Kalau untuk dokter sendiri itu biasanya melaksanakan pelayanan kesehatan itu di puskesmas atau di Pustu juga dokter? Dua-duanya. Jadi ya, kalau saya biasanya di BP, kemudian di UGD juga, di KIA, di semua klaster ya Mbak Nita. Terus ditambah karena kita ada program ILP, jadi kita juga ke Pustu. Ya, yang terjauh ya ke Bangklean itu ya, yang lagi kita bangun itu. Itu kita kunjungi semua desa yang ada di Puskesmas Doplang. Oh iya. Wilayah Puskesmas Doplang. Ini Pustu Bangklean saat ini memang sudah
selesai pembangunannya ya dokter ya. Sebentar lagi akan diadakan launching di Pustu Banglean ya. Dan harapannya semua masyarakat Desa Banglean itu bisa hadir pada acara launching Pustu ya. Banglean dan mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di sana ya Betul, dokter ya. Kira-kira pemeriksaan yang dilakukan di Pustu nanti seperti apa dokter? Sama sih kalau untuk pemeriksaan kesehatan yang ada di Pustu sama seperti kita ya, kayak pelayanan di puskesmas ya. Kalau kemarin saya di Pustu Pengkol ya, Pengkol Jagong karena ya. yang pertama kali berlangsung ya berjalan. Jadi sama nanti seluruh pasien datanglah di jam pagi ya sampai dengan siang, biasanya kita layani sampai siang hari. Daftar di sana penanggung jawabnya kan Ibu Bidan ya. Terus nanti kita lakukan sama didaftar, didata diri, kemudian dilakukan pemeriksaan anamnesa, pemeriksaan fisik, tensi, kemudian nadi dan sebagainya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau di Pustu itu yang tersedia ya masih kolesterol, asam urat, gula. Gitu ya, tapi kalau untuk yang urin atau darah rutin itu belum ada. Tetapi sudah cukup membantu ya, apalagi kayak yang kalau lansia terlalu jauh datang ke puskesmas ya kan, nggak ada yang nganter, nggak punya sepeda, itu kan sudah cukup membantu kalau dia memang punya sakit darah tinggi atau gula, kan nggak perlu jauh-jauh ke Doplang ya, ke puskesmas Doplang. Jadi di situ. Terus kalau memang punya kolesterol yang tinggi sudah bisa dicek. Kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan ternyata dapat temuan ya kita terapi. Di situ juga terapinya sudah obat-obatnya sudah lengkap ya, banyak obat-obatnya untuk obat gula, obat darah tinggi, kemudian antibiotik dan lain sebagainya sudah komplit sih. Ya, bagus sekali ya. Jadi pelayanan dari puskesmas merata ke seluruh desa melalui Pustu dan PKD. Benar, ya, jadi nggak tertumpuk di puskesmas aja ya kan yang harapannya jauh. memang seperti itu ya. Jadi puskesmasnya sepi, ramainya di desa-desa ya. Di Posyandu, di Pustu dan PKD Dan ya. semua semoga menjadi sehat warganya. Terus apa petugas puskesmas juga bersedia membantu masyarakat ketika ingin mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis di Pustu atau PKD, dokter? Ya. Untuk PKD Pustu itu kan tenaganya terbatas ya, dokter. Apa nanti dari kadernya yang memberikan arahan kepada sobat sehat yang ada di Desa Banglean atau dari nakesnya sendiri atau kadernya itu dilatih apa tidak? Ya, gitu. Dilatih jelas. Kalau sekarang kan kader harus dilatih, jadi memang harus bisa juga ikut andil di Pustu terutama untuk mengukur tinggi badan ya kan. Kadang kan kalau memang nggak dilatih itu ngukur tinggi badan nggak bisa loh Mbak Anita ya kan, harusnya hadap sini lurus malah hadapnya ke belakang ya kan. Terus ada yang seperti itu, banyak atau pemeriksaan berat badan itu yang sederhana aja, kadang masih pakai sendal gitu. Terus tidak nol ya kan, langsung aja seperti itu, memang harus kita latih. Itu ya sosialisasi dari puskesmas, kemudian Bu Bidan, terus disampaikan ke ibu-ibu kader. Nah, ibu-ibu kader ini kan tangan kanannya Bu Bidan dan juga puskesmas ya, dan pasti kenal dengan warga situ ya kan, dan tahu siapa yang sudah periksa, siapa yang belum ya kan. Yang belum dan ngeyel dan angel bisa pendekatan yang lebih humanis. Mereka memahami sifat-sifat dari masing-masing warganya ya. Iya. Nah, itu sangat-sangat membantu ibu kader itu, terutama untuk pendekatan ke pasien-pasien yang indikasi sosial. Indikasi sosial itu misalkan kayak terlalu jauh atau nggak punya kendaraan atau kadang seperti kayak takut keluar biaya banyak. Nah, itu kader-kader ini yang bisa menjangkau, karena Bu Kader ini kan yang tahu persis ya warganya yang mana-mana saja yang sekiranya agak susah atau memang kadang tidak mau periksa seperti itu. Iya, ini bahkan untuk warga Banglean memang karena apa itu dokter? Karena lokasinya yang terlalu jauh, kemudian susah sinyal juga ya dokter ya. Jadi susah. di sana memang untuk HP saya kira juga agak kesulitan juga sinyalnya. Iya benar. Ya. Saya pernah ke situ sekali nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Kalau mau ke Doplang itu aksesnya juga agak susah ya kalau dari Banglean ya dokter. Jauh. Sebenarnya tidak jauh ya, tetapi mungkin jalannya ya agak
Sangat indah. Sangat indah. Iya. Gitu. Sebenarnya tidak jauh ya kalau itu ya sekitar 30 menit mungkin 15 menit sampai. Harusnya. Tapi petugasnya kan banyak di sana ya. Jadi yang memang bekerja di puskesmas. Jadi apapun informasi terbaru dari pemerintah, dari Kemenkes, kemudian kita dari puskesmas kita salurkan ke warga semuanya yang ada di Bangklean, yang terutama yang paling jauh. Iya, ini topiknya Bangklean ya, karena Bangklean memang luar biasa ya. Dari Puskesmas Doplang jalannya jelek dan harus melintasi hutan-hutan ya, Iya, Dok. karena Ya, kadang saya sinyalnya juga kasihan susah, Mbak Anita, biasanya karena vaskesnya di Doplang jadi jauh, di sana sudah berangkat dari pagi ya kan, terus sudah jalannya jauh, terus harus ngantri di Doplang gitu kan, agak kasihan ya. Jadi ya ini saya sangat senang ada ILP ini, jadi kan sudah bisa tertangani di ILP nantinya, jadi nggak perlu jauh. Kalau memang misalnya butuh perawatan lebih lanjut yang tidak ada di pustu, bisa dirujuk ke puskesmas gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi seperti itu. Tapi kalau dari akses, karena aksesnya jauh ke Doplang, memang banyak dari warga Bangklean ini yang periksa ke kabupaten sebelah, Dok. Iya, Ngawi ya, Dok. iya, Ya, ke sebelah karena iya. lebih jalannya lebih bagus ya. Terus lebih dekat, mungkin lebih dekat ya. Karena kan perbatasan sekali sih ke Ngawi, ke Solo, Sragen gitu. Iya. Baiklah, Sobat Sehat, karena waktu sudah 30 menit ya, kita menemani Sobat Sehat semuanya. Sekali lagi, download aplikasi Satu Sehat untuk mendapatkan pemeriksaan gratis ya. Jangan lupa dan jangan sampai terlewatkan, manfaatkan program pemerintah ini ya, dokter ya. Benar. Terus hari ini kita tutup dengan pantun ya, Kang? Ya, silakan Buah Mbak nanas, Anita. buah ceri dicampur gula, enak sekali. Sekian Bintek siang ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.